Teka-teki kepemilikan emas seberat 74 kg dan uang senilai ratusan miliar rupiah di rumah mantan Jampitsus Febri Adriansyah masih menjadi tanda tanya besar siapa pemilik sebenarnya. Kuasa hukum Don Rito, Handika Honggowongso, menilai tim 9 Kejaksaan Agung terlalu dini menyimpulkan bahwa uang dan emas yang disita di sejumlah lokasi berkaitan dengan mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Menurut Handika, barang bukti uang dan emas yang disita tidak pernah dikonfirmasi kepemilikannya kepada Febri Adriansyah saat ditetapkan sebagai tersangka. Meski demikian, Handika bilang, menurut kliennya, pemilik barang bukti emas dan uang tersebut berasal dari sejumlah nama. Namun pihaknya belum bisa mengungkap ke publik karena masih menguji proses asal-usulnya. Itu uang dan emas punya siapa? Kan begitu. Nah, inilah yang tidak pernah dikonfirmasi kepada Pak Febri pada saat beliau ditetapkan tersangka oleh tim 9. Nah, menurut klien kami itu adalah berasal dari satu pihak yang namanya ST. Oke. 2 P. Ketiga F. Ya, keempat itu Oke. Z. Wah, belum bisa ungkap secara gamblang saat ini karena lawyer mereka sedang berkomunikasi dengan kami untuk menyinkronkan data, menguji semua bukti-bukti kepemilikan dan proses asal usulnya. Oke, itu berarti sudah ada. Nanti akan disampaikan baik di penyidikan atau di publik. Sementara itu, pakar TPPU Yenti Ganarsi menilai indikasi kuat dalam tindak pidana pencucian uang adalah penyimpanan harta yang tidak wajar seperti uang dan emas dalam jumlah besar di sebuah rumah. Namun Yenti menegaskan, ada atau tidaknya TPPU harus dilengkapi dengan 2 alat bukti dan diperlukan konstruksi perbuatan tersangka yang berkaitan dengan dugaan korupsi. Indikasi kuatnya TPPU itu adalah, tapi tentu saja dengan 2 alat bukti ya Pak Andi ya, itu adalah dalam hal ini ada uang di rumah siapapun itu uangnya besar sekali yang itu tidak biasa, tidak wajar, bahkan berbahaya sebetulnya kan. Kemudian ada emas yang sebesar itu, sebanyak itu ya, karena itu kan per 100 gram kelihatannya kan, sebanyak itu kan indikasinya seperti itu. Tadi kalau disebutkan Pak Febri itu pasif, itu artinya kita kan nggak tahu ya Pak. Ini kan disampaikan oleh penyidik bahwa Pak Febri itu adalah korupsi dan TPPU, gitu, bukan dari saya ya, korupsi dan TPPU. Artinya harus ada konstruksi perbuatan yang dilakukan Pak Febri berkaitan dengan korupsinya. Mantan Jampitsus Febri Adriansyah dijerat 3 kasus korupsi besar dan dugaan tindak pidana pencucian uang. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Febri kini resmi ditahan di rutan KPK untuk masa penahanan awal selama 20 hari guna keperluan penyidikan lebih lanjut. Tim Liputan Kompas TV. Teka-teki pemilik 74 kg emas dan uang ratusan miliar rupiah yang disita dari rumah mantan Jampitsus Febri Adriansyah di Sentul masih menjadi perdebatan antara klaim tersangka serta pendalaman penyidik Kejaksaan Agung. Lalu siapa pemilik sesungguhnya dari barang bukti yang bernilai ratusan miliar ini? Kita akan bahas bersama Laude M. Syarif, mantan Wakil Ketua KPK, dan juga Komjen Purnawirawan Ito Sumardi, mantan Kabar Reskrim yang bergabung melalui sambungan Zoom. Bang Laude, Pak Ito, selamat sore. Saya langsung ke Bang Laude. Jika kita mengetahui saat ini seseorang mengakui aset itu ada pemiliknya, apakah selanjutnya beban pembuktian ini sepenuhnya berada di tangan pihak yang mengakui tersebut, yang diakui melalui kuasa hukumnya? Dalam hal ini Don Rito. Ya, jadi kita lihat runut satu-satu ya. Dalam kasus pidana, khususnya dalam kasus korupsi itu biasanya yang melakukan pembuktian itu adalah penyidik dan kemudian penuntut ya. Seperti itu. Namun demikian jika ada dari pihak lawyernya itu siapa namanya? Don Rito.
Don Rito yang kemudian juga menjadi tersangka dan dia mengatakan bahwa itu berasal dari pihak-pihak tertentu, ya dia sebut saja, dia bisa jelaskan apakah itu, dan info dari itu tidak bisa satu-satunya, maka dia harus di cross check dengan bukti-bukti yang lain. Jadi kalau misalnya dia mengatakan itu adalah tadi ada beberapa inisial yang dia Ya. sebut. Pertama dia menyebut siapa mereka, kapan diterima, dan kenapa juga harus disimpan di rumahnya Pak Febri, dan seperti itu adalah tugas tugas penyidik. Dan saya pikir kita tidak boleh serta-merta menelan mentah-mentah dan mempercayai keterangan dari lawyernya tersebut. Oke. Kalau dari Pak Ito sendiri, Pak Ito, apakah wajar ketika seorang tersangka melalui kuasa hukumnya mengklaim bahwa barang bukti tersebut miliknya, yang tadi juga sama-sama kita dengar bahwa ada inisial sejumlah nama yang merupakan diduga adalah pemilik dari emas dan uang ratusan miliar tersebut. Apakah itu wajar? Ya, begini Mbak, sebelum kita ke arah situ, yang pertama tentunya Polri, ya, Kortas Tipikor itu menemukan barang bukti itu kan tidak ujuk-ujuk ya, tidak seketika. Ada satu proses yang sekian lama sampai mendapatkan indikasi atau keterangan bahwa di satu tempat, di lokasi yang kebetulan rumahnya Jampitsus itu diduga ada barang-barang ya, tentunya yang mungkin sudah menjadi catatan bagi Kortas Tipikor, sehingga kemudian dilakukan penggeledahan kan, dan ditemukan barang itu tidak serta-merta, Mbak, yaitu ada satu proses yang panjang, kalau nggak salah mungkin lebih sekitar 2 tahun ya. Kemudian itu juga ada jejak-jejak digital yang kami ketahui dari teman-teman penyidik bahwa itu sudah menjadi catatan yang mengarah kepada rumah itu, termasuk catatan bahwa barang-barang itu dari mana saja, itu sudah ada semua di penyidik Polri ya, yang kemudian keterangan ini kita serahkan kepada teman-teman dari Kejaksaan Agung ya. Kalau dikatakan tidak wajar, saya kira ya sekarang kan gini, emas dan uang tunai yang ditemukan itu saat ini statusnya adalah sebagai barang bukti ya dalam perkara dugaan korupsi TPPU. Kemudian ada pihak yang mengaku sebagai pemilik atau mengklaim itu aset yayasan. Nah, siap membuktikan, silahkan saja. Tapi kan tentunya kalau memang ini kesulitannya kan sudah tidak di tangan Polri ya Mbak ya. Di Polri itu kita mengarahkan data-data kita, dan kita kan harus, mungkin Pak Laude dulu paham betul di KPK ada follow the money, follow the asset ya, kita ikuti. Nah itu nanti bagaimana penyidik itu betul-betul secara objektif, secara transparan menyampaikan bahwa apa yang diklaim milik yayasan itu kan harus bisa dibuktikan. Polri sudah membuktikan bahwa emas itu kira-kira sekitar 23 karat, yaitu sudah berdasarkan penggadaian. Kemudian dari keuangan atau uang yang dari dolar sudah dibuktikan melalui Secret Service dan FBI, termasuk dari kedutaan Cina dan lain sebagainya. Itu sudah murni ya bahwa barang itu. Nah sekarang kan pertanyaannya, kok sekian banyak barang itu ada di sana dan orang menitipkan, bagaimana proses menitipkannya, apakah ada surat-surat, apakah ada saksi? Ya ini harus didalami oleh penyidik. Tapi kemungkinan besarnya Pak Ito, apakah tersangka FA ini mengetahui bahwa barang-barang itu memang dititipkan di rumahnya? Ya, kita kan tentunya harus mengedepankan azas praduga tak bersalah, due process of law ya, jadi yang adil. Tapi kalau kita secara logika saja, orang boleh saja mengatakan itu dititipkan ke saya. Nanti kan kita lihat kok bisa dititipkan ke sana, dalam kaitan apa menitipkan ke sana. Apakah barang-barang ini berasal dari mana? Tadi follow the money, follow the asset, dan itu yang menjadi tugas daripada teman-teman penyidik dari Kejaksaan Agung yang sekarang sudah diserahkan oleh Polri. Namun demikian Mbak, dari keterangan teman-teman bahwa kita juga terus bergerak ya, dari Kortas Tipikor saat ini sedang mengumpulkan data-data lain yang akan kita serahkan. Karena ini kan sebetulnya berawalnya data-data apa itu Pak Ito terakhir yang akan diserahkan? Ya pengembangan Mbak. Ya pengembangan ada beberapa yang mungkin sekarang sedang diamankan, sedang didalami sebagai saksi terkait dengan barang-barang itu, ya terkait dengan pada saat Pak ex Jampitsus ini berdinas, kemudian ada orang yang mungkin yang bersangkutan mau ditetapkan tersangka, tapi ada satu perjanjian supaya tidak ditetapkan tersangka, dia harus memberikan sesuatu. Nah ini
tentunya data-data ini oleh pihak penyidik Polri saat ini sudah diserahkan ke pihak kejaksaan. Oke, Demikian, Mbak. Bang Laude, kalau kita tahu saat ini tersangka FA dititipkan penahanannya di KPK, tapi proses penyidikannya tetap melalui Kejaksaan Agung. Lalu seperti yang tadi juga disampaikan oleh Pak Ito, bahwa follow the money adalah salah satu cara untuk melakukan temuan atau pembuktian siapa pemilik sebenarnya dari barang bukti ini. Sebenarnya seberapa sulit sih untuk menentukan ataupun mengetahui informasi mengenai siapa pemiliknya? Menurut saya sih tidak sulit ya, apalagi kalau menurut polisi itu saya yakin Pak Ito juga setuju. Ini tidak sulit, karena apa? Sudah ada barang buktinya. Dan saya yakin sekali bahwa itu bukan sesuatu harta atau emas atau uang sah atau uang legal. Mengapa demikian? Karena tidak wajar. Tidak wajar orang menumpuk 74 kilogram emas dalam brankas di rumah seseorang dan lebih dari 500 miliar itu. Ya. Kalaupun itu memang titipan orang, pasti itu juga bukan titipan untuk yang berasal dari uang yang legal. Karena uang yang sebesar itu pasti melalui transaksi yang legal dan di tempat-tempat yang masuk akal seperti itu. Dugaan Anda ini berkaitan dengan apa, Bang Laude? Ketika memang dalam tanda kutip ini adalah barang titipan. Ya, jadi menurut saya kemungkinannya itu ada dua. Banyak kemungkinan yang lain ya, tapi kemungkinan yang paling itu satu, pertama itu adalah uang suap yang berasal dari pengurusan kasus. Yang kedua, atau kalau bukan suap, itu pemerasan, extortion dari kasus-kasus tertentu juga. Oleh karena itu, saya pikir ini penting sekali, termasuk media untuk mengetahui, termasuk Kompas untuk selalu memonitor ini. Karena kalau dari segi jumlahnya yang wajar, saya kan tidak lama ya, tidak lama menjadi pimpinan KPK, cuma 4 tahun. Tapi Pak Ito itu menjadi penyidik puluhan tahun. Menurut saya, tanya Pak Ito, mungkin nggak jumlah uang seperti ini dan jumlah emas seperti ini pelakunya hanya satu orang? Oke, gimana Pak Ito? Mungkin tidak? Bukan dulu. Saya yakin pasti ada pelaku-pelaku lain yang melibatkan beberapa kasus yang lain. Oleh karena itu, saya menantang atau berharap kepada Kejaksaan Agung, jangan hanya fokus pada satu orang ini. Karena ini nggak mungkin satu orang. Pasti kalau suap, pasti ada yang penyuap. Kalau dia pemerasan, pasti ada yang diperas. Sehingga akan lebih jelas. Baik. Silakan Pak Ito tambahin. Pak Ito, singkat saja, waktu kita sudah habis. Jika ada kemungkinannya suap dan jika ada kemungkinan adalah tersangka-tersangka lain yang terkait dalam kasus ini. Apakah ini bagian dari temuan ataupun data yang akan Anda serahkan? Ya, betul. Yang pertama, Mbak, yang disampaikan Pak Laude, kok bisa disimpan di tempat yang tersembunyi ya? Yang tersembunyi, yang terus terang saja itu satu yang ganjil ya, yang tidak wajar. Yang kedua, kan tadi saya sampaikan bahwa teman-teman dari kepolisian juga tentunya bekerja terus ya untuk mengembangkan kasus ini, membantu dari tim kejaksaan ya. Mudah-mudahan kalau kita sudah dua institusi ini, kita saling ada pengawasannya sekarang oleh KPK, yang kita berharap masyarakat juga mengawal. Jadi sangat tidak mungkin lah kalau saya menyimpan itu di tempat yang saya sembunyikan, dan dari anggota juga menemukannya dengan peralatan khusus ya, sampai bisa menemukan di belakangnya ada brankas di belakang dinding itu. Saya kira ini kan sesuatu hal yang sangat tidak wajar. Tapi terus bagaimanapun juga apa yang disampaikan Pak Laude betul, kemungkinannya satu adalah mengenai suap ya atau gratifikasi, yang kedua adalah mengenai pemerasan ataupun ya tadi kan ada bargaining Mbak ya. Karena bagaimanapun di penuntut umum kan yang menentukan berat ringannya daripada penuntutan terhadap seseorang ya. Saya kira itu juga bisa kan istilahnya kalau namanya mau ringan atau mau berat bagaimana gitu ya. Tapi kan ini kita harus sekali lagi harus menghormati azas praduga tak bersalah. Baik, terima kasih Pak Ito Sumardi dan juga Bang Laude M. Syarif sudah berbagi informasi dan juga perspektif di Kompas Petang hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Laude, terima kasih Mbak Cynthia. Terima kasih Pak Ito. Saudara, informasi lainnya masih akan kami sajikan selepas jeda. Di antaranya Timnas Indonesia akan mengawali perjalanan di Piala AFF 2026 menghadapi Kamboja. Pelatih John Hartman meminta skuad Garuda menjaga disiplin dan tidak meremehkan lawan.